Audio Tuan mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imun. Pengisi suara Eve. Bagian 6. Tuan Baik Hati. Selamat mendengarkan. Mereka pun meneruskan perjalanan ke tujuan selanjutnya. Hingga pukul 4 sore, Leonard mengarahkan Ivan untuk membawa laju mobilnya dan berhenti di seberang jalan, tepat di depan warung kopi sederhana milik Kinara. Tidak ada yang beliau lakukan selain diam saja dan mengamati dari dalam mobil mewah miliknya, memandangi seorang wanita sederhana yang tengah melayani pelanggannya. Ivan yang di depan hanya diam saja. Pandangannya tertuju pada kaca spion tengah mengamati sang bos. Tuan, sebenarnya Anda mau apa sih? Ivan, mobil yang kupakai semalam masih di rumah kan? Tanya Leon memecah keheningan. Pandangannya masih keluar mengarah pada Kinara. Sudah diambil pihak bengkel Tuan, karena mobil sport Anda sudah kembali. Leon menoleh cepat. Siapa yang menyuruhnya? Aku ingin kau mengambilnya kembali. Bayar sekalian mobil itu. Aku akan menggunakannya setiap hari. Tuan muda aneh sekali. Kemarin beliau bersungut karena menggunakan mobil murah itu. Ivan, iya Tuan, akan saya urus nanti. Leonard menyunggingkan senyum. Dan lagi, siapkan pakaian untukku dan masukkan ke dalam tas yang sekiranya tidak mahal. Dan baju-baju yang biasa digunakan kau menengah ke bawah. Ampun Tuan, saya tidak salah dengar kan? Ucap Ivan menoleh ke belakang. Leon melirikkan matanya. Apa kau perlu mengatur jadwal dengan dokter THT? Tidak Tuan, saya rasa sudah cukup jelas apa yang Anda katakan tadi. Malam ini aku tidak pulang ke rumah besar, melainkan ke rumah istriku. Leon masih menopang dagu menatap keluar. Mata Ivan membulat sempurna. Ia merasa syok, namun tampang datarnya masih ada. Istri. Leon pun hanya tersenyum saat melihat senyum ceria Kinara. Istriku. Ivan menoleh cepat ke arah di mana mata Leon tertuju. Sesak rasanya dan ingin ia teriakan kata apa? Ivan merasa gila sendiri. Namun dia masih bisa mengontrol itu semua di depan tuan mudanya. Mohon ampun Tuan, apa wanita itu istri Anda? Leonard hanya tersenyum tanpa menoleh ke arah Ivan. Astaga, bencana apa ini? Apa yang harus aku katakan pada tuan besar di Amsterdam jika Tuan Leon sudah beristri? Tubuh Ivan lemas, tampangnya kini berubah pias. Tolong turun dan beli kopi sana. Bayar semahal mungkin. Titah Leon. Baik Tuan. Ivan menggerakkan dasinya. Dia pun keluar dari dalam mobilnya mengikuti perintah tuannya. Sedangkan Leon masih di dalam mobil mengamati Kinara dari jauh. Hingga tak lama ia melihat Kinara terlihat menolak uang itu. Dan entah dengan cara apa Ivan mengatakannya, sehingga gadis itu akhirnya menuruti dan menerima uangnya. Kini Ivan sudah kembali. Saya sudah membeli kopinya Tuan. Apa yang kau katakan? Sepertinya tadi dia sempat menolak. Saya hanya mengatakan dia bisa menggratisi semua yang berkunjung ke sana Tuan. Memang berapa yang kau kasih? 1 juta untuk 1 cup ini. Leon tersenyum. Sebenarnya itu sangat kecil, tapi ya sudahlah. Berikan padaku kopi itu. Tapi ini kopi murahan Tuan. Saya tidak menjamin higienisnya. Kopi itu buatan istriku, jadi biar aku yang meminumnya. Tapi Tuan. Hanya dengan melirik saja Ivan sudah tunduk. Dia lantas menyerahkan kopinya. Leon menyeruput sedikit lalu tersenyum. Jalankan mobilnya. Baik Tuan. Ivan langsung mengatur gigi dan melanjutkan perjalanan mereka. Terlihat dari seberang, Kinar masih memandangi mobil mewah yang sudah membayar 1 cup kopi itu dengan harga mahal. Gadis itu tersenyum. Terima kasih banyak Tuan. Siapapun dirimu, aku jadi bisa menyuguhkan hidangan lezat untuk suamiku malam ini. Malam telah tiba.
Semua hidangan di atas meja sudah tertata. Sesekali Kinara terkekeh merasa senang. Ini kali pertamanya menghidangkan makanan untuk seorang pria. Setelah menata dengan sempurna dan cantik, gadis itu keluar rumah menunggu mas Taranya kembali. Pukul 7, lalu ke pukul 8 malam. Mas Tara tak kunjung kembali. Berkali-kali dia menepuk lengannya akibat gigitan nyamuk karena terlalu lama di luar rumah. Aduh, Mas Tara belum pulang. Dia tidak pergi meninggalkanku kan? Hingga pukul 9 dia sudah sangat lelah menunggu di luar. Dan memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. Kinara, panggil seorang pria dari kegelapan. Terlihat pria berkaos oblong itu berjalan sembari membawa tasnya. Senyum ceria tersungging di bibir Kinara. Mas Tara. Senang sekaligus terharu. Pria itu menepati janjinya. Dia tetap pulang ke rumahnya. Maaf ya, aku kerja sampai malam. Ada orderan jauh soalnya. Leon berbohong. Tidak apa-apa Mas Tara. Yang terpenting Mas Tara sudah kembali. Tersenyum senang. Dan matanya tertuju pada tas di tangannya. Itu pakaianku. Aku tadi mampir dulu ke kontrakan ambil pakaian. Tidak apa-apa. Kita masuk yuk Mas. Aku sudah masak untuk Mas Tara. Leon terpaku. Sedikit merona wajahnya saat mendengar Kinara masak untuknya. Kau masak? Iya. Mas mau makan masakanku kan? Tentu saja dong. Pria itu mengusap-usap kepala Kinar. Yuk masuk. Ajak gadis itu dan Leon pun mengangguk. Keduanya masuk ke dalam rumah sederhana. Sebelum itu Kinara menunjukkan kamar untuk Tara. Ini kamar Mas, sudah aku bersihkan. Sederhana, tapi sepertinya nyaman. Gumam Leon terlihat senang. Semoga Mas nyaman dan betah ya. Aku pasti akan betah Kinar, terima kasih banyak ya. Ya sudah, sekarang makan yuk. Taruh dulu tas Mas di sana. Lalu susul aku ke ruang dapur. Aku tunggu ya. Gadis itu berjalan keluar lebih dulu. Sedangkan Leon memandangi dengan penuh kekaguman. Ia lantas meletakkan tasnya lalu menyusul sang istri. Di sana ia kembali merasa terpukau dengan hidangan sederhana yang tertata di atas meja. Ayo Mas, duduk. Kinara menepuk-nepuk bangku makan tersebut. Mas tahu tidak, tadi ada tuan baik hati loh yang memborong daganganku. Mungkin akan gratis sampai besok. Mengoceh sambil mengambilkan nasi untuk Leon yang masih menatapnya. Lagi Mas. Sudah cukup. Makasih ya. Sama-sama. Leona terdiam sejenak. Dia biasa makan dari tangan koki profesional dengan pengawasan ahli gizi pribadi tentunya. Belum lagi bodyguard yang akan mencicipi lebih dulu sebelum terhidang tepat di hadapannya. Dan di rumah sederhana ini, dia tidak merasakan itu. Sehingga membuat Leon sedikit merasa senang. Ia menyendokkan nasinya, mencicipi sedikit. Terlihat jelas dari ekspresi wajah Leon. Dia menyukai masakan Kinara. Enak Mas. Enak sekali. Pria itu lantas melahapnya. Padahal di acara tadi dia sudah makan malam dengan beberapa koleganya. Namun demi Kinara dia siap merasakan begah teramat malam ini. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.